Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama saya Pak Egi. Kali ini kita masih masuk dalam materi himpunan. Akan tetapi himpunan yang kita bahas yaitu mengenai sifat-sifat himpunan. Nah, sifat-sifat himpunan yang akan kita bahas tentang kardinalitas himpunan dan himpunan bagian. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam kardinalitas himpunan. Definisi dari kardinalitas himpunan itu sendiri adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA, di mana N itu banyaknya anggota, sedangkan A itu himpunan. Nah, sedikit informasi nih, macam-macam himpunan itu ada himpunan yang hingga dan himpunan tak hingga, di mana himpunan yang hingga itu adalah himpunan yang memiliki anggota yang berhingga atau finite set. Nah, contohnya itu anggota himpunannya ada 1, 2, 3, 4. Nah, cukup sampai 4 saja. Sedangkan himpunan tak hingga adalah himpunan yang memiliki anggota yang tak hingga atau infinite set. Contohnya anggotanya itu ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai tak berhingga. Nah, untuk kardinalitas himpunan itu sendiri hanya untuk himpunan yang hingga atau finite set. Ya, kita masuk ke dalam contoh soal dari kardinalitas himpunan. Di sini diketahui suatu himpunan M itu beranggota X, di mana X-nya kurang dari 10 dan X-nya adalah bilangan positif. Nah, di sini sudah ada X kurang dari 10 ya. Fokus ke sini. Dan X adalah bilangan bulat positif. Nah, lalu penyelesaiannya. Kita tahu bilangan bulat positif yaitu terdiri dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, tapi pada soalnya menginginkan X kurang dari 10. Jadi terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sampai 9 karena kurang dari 10. Lalu NM-nya yaitu banyaknya anggota pada himpunan M, jadi ada 9. Baik, masih dalam contoh soal yang sama mengenai kardinalitas himpunan, akan tetapi penyajiannya itu berbeda, di mana penyajian di sini menggunakan diagram Venn. Nah, di sini sudah tersaji diagram Venn. Kalian bisa lihat sendiri ya. Langsung saja ke dalam penyelesaiannya. Sini kita akan menentukan kardinalitas himpunannya. Nah, fokus ke yang terkecil dahulu, yaitu yang A. Untuk himpunan A, itu terdiri dari anggotanya A dan B. Ini A dan B ya. Lihat sini A dan B dalam himpunan A. Dan NA-nya yaitu 2. Ya, jadi kardinalitas himpunannya yaitu 2. Lalu B itu terdiri dari A, B, C, D, E. Di mana? Mengapa terdapat A, B? Nah, ini karena dalam himpunan B terdapat himpunan A dalamnya. Masih satu ruang lingkup ya. Jadi ditambah dengan AB, lalu untuk himpunan jadi ditambah dengan AB untuk yang dalam himpunan A, lalu CD dan dalam himpunan B juga. Jadi NB-nya itu 5. Lalu untuk semestanya, semesta dalam ruang lingkup persegi ini ya. Nah, jadi himpunan A masuk dalam semesta, himpunan B juga masuk ke dalam semesta, tinggal kita menambahkan yang ada di luar dari himpunan A dan B, yaitu H, F, G, I ya. Lalu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Dan NS-nya yaitu jadi 9. Ya, kita masuk ke dalam materi selanjutnya yaitu himpunan bagian. Nah, definisi dari himpunan bagian itu sendiri adalah himpunan bagian atau subset adalah suatu himpunan yang termuat di dalam himpunan lain. Nah, kita fokuskan pada kata termuat. Jadi, di dalam himpunan itu ada himpunan lain. Nah,
Bila kita contohkan dalam diagram Venn, bentuknya kan seperti ini. Ini ada semestanya. Nah, apabila terdapat himpunan A di himpunan B di dalamnya, jadi B himpunan bagian dari A. Nah, seperti itu. Nah, tapi ini dinotasikan dengan gambar seperti ini, seperti C ya, tapi gepeng. Nah, tapi jika bukan himpunan, itu cukup dinotasikan seperti ini. Nah, cukup ada tanda silangnya ya. Silang itu jadi bukan himpunan. Nah, ada sedikit informasi lagi nih, bahwa setiap himpunan adalah himpunan bagian dari dirinya sendiri. Lalu, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Nah, jika himpunan kosong itu dinotasikan dengan bulat seperti 0 lalu disilang, atau kurung kurawal yang tidak ada anggotanya. Nah, seperti itu. Ya, kita masuk ke dalam contoh soal himpunan bagian. Di sini sudah tersaji, yaitu ketahui seluruh siswa kelas 7 SMP Taman Siswa berjumlah 32 orang yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. Nah, di sini kita misalkan A itu 15 siswa laki-laki dan B-nya itu 17 siswa perempuan. 10 siswa laki-laki gemar sepak bola. Nah, itu menjadi C, kita misalkan ya. Dan 5 siswa laki-laki gemar bola voli. Misalkan itu D. Lalu 9 siswa perempuan gemar menari, yaitu E. Dan F-nya itu terakhir 8 siswa perempuan gemar menyanyi. Tentukan semua himpunan yang mungkin terjadi dan gambarlah diagram Venn-nya. Baik, di sini sudah tersaji penyelesaian dari soal yang sebelumnya. Jadi A itu masuk dalam S atau semesta, atau seluruh siswa di kelas 7A SMP tersebut ya. Jadi kita notasikan dengan A himpunan bagian dari S. Nah, seperti itu ya notasinya ya. Lalu yang kedua, B juga himpunan bagian dari S. B itu kan banyaknya siswa perempuan. Nah, jadi masuk ke dalam himpunan semesta. Lalu C itu siswa laki-laki yang gemar sepak bola ya. Masuk juga dalam himpunan semesta, yaitu C subset S. Lalu D itu himpunan siswa laki-laki yang gemar bola voli, juga masuk ke dalam himpunan semesta. Lalu E itu himpunan siswa perempuan yang gemar menyanyi, jadi E itu subset dari semesta. Lalu F itu himpunan siswa perempuan, tadi E itu himpunan siswa perempuan yang gemar menari ya. Lalu yang F ini himpunan siswa perempuan yang gemar menyanyi. Itu semuanya masuk ke dalam S atau semesta. Nah, lalu yang kita masuk ke yang lebih spesifik. Di sini terdapat dua himpunan utama dalam himpunan semesta itu, yaitu A dan B. A itu himpunan siswa laki-laki dan B-nya itu himpunan siswa perempuan. Nah, di dalam himpunan siswa laki-laki itu terdapat siswa laki-laki yang gemar sepak bola dan bola voli. Itu kita tadi sudah memisalkan menjadi C dan D, dimana C ini berarti subset dari A dan D juga subset dari A. Untuk nomor 8 itu ada D subset dari A ya. Nah, lalu untuk yang himpunan siswa perempuan, yaitu kita misalkan sebelumnya jadi B, itu himpunan siswa perempuan terdiri dari yang gemar menari dan gemar menyanyi, dimana yang menari itu yang E, berarti E subset B dinotasikan sedemikian rupa seperti nomor 9. Lalu F subset B
itu di nomor 10. Nah, yang mungkin terjadi lagi, kita tadi sudah mengetahui ada yang notasi yang bukan subset atau bukan himpunan bagian, jadi tinggal dicoret saja ya. Nah, seperti huruf C-nya itu yang mungkin terjadi, bisa C bukan himpunan bagian dari B. Benar atau tidak? C itu kan himpunan siswa laki-laki, sedangkan B itu himpunan siswa perempuan. Jadi himpunan siswa laki-laki tidak masuk ke dalam himpunan siswa perempuan. Lalu yang D itu laki-laki juga, yang gambar bola voli itu juga tidak masuk dalam himpunan siswa perempuan. Ada lagi yang mungkin terjadi, itu E. Seperti nomor 13, E bukan himpunan bagian dari A, karena A itu himpunan siswa laki-laki, sedangkan E itu himpunan siswa perempuan yang gemar menari. Lalu yang F itu bukan himpunan bagian dari A, himpunan A ya, karena ya itu siswa perempuan yang F yang gemar menyanyi, sedangkan A itu himpunan siswa laki-laki. Baik, nah ini sudah tersaji gambar diagram Venn-nya dari soal yang sebelumnya, yaitu dimana tadi sudah saya jelaskan bahwa terdapat himpunan utama dalam semesta, yaitu seluruh siswanya. Jadi ada A dan B ya, A dan B, dimana A itu himpunan siswa laki-laki dan B-nya himpunan siswa perempuan. Nah, di dalam A itu terdapat himpunan C dan himpunan D. Nah, himpunan C dan himpunan D. C itu siswa laki-laki yang gemar sepak bola, sedangkan D itu siswa laki-laki yang gemar bola voli, dimana masing-masing himpunan tersebut memiliki 10 siswa dan 5 siswa ya, dan 5 siswa. Jadi himpunan A itu ada 15 siswa. Nah, ini udah seluruh siswa yang ada di dalam himpunan A. Lalu himpunan B itu terdiri dari himpunan E dan himpunan F, mana E itu siswa perempuan yang gemar menari, sedangkan F siswa perempuan yang gemar menyanyi. Jadi di sini E yaitu ada 9 siswa dan 8 siswa. Jadi himpunan B terdiri dari 17 siswa. Nah, 15 ditambah 17 yaitu seluruh himpunan ini semestanya ada S, itu ada 32 siswa. Nah, seperti itu gambar diagram Venn-nya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan akan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa di masa pandemi seperti ini, lakukan kebiasaan 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Serta jangan lupa untuk mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi supaya imun tubuh kalian jadi kuat. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.